Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febi Lestari dari kelas Farmasi 4B. Saya akan melanjutkan tentang validasi metode desain dalam fase penyembuhan luka secara terbalik, fase kromatografi cair kinerja tinggi, bagian linearitas, LOD, dan LOQ. Linearitas merupakan kemampuan metode analisis untuk memberikan respon yang secara langsung proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel dengan rentang yang ada. Linearitas dari metode dapat ditentukan salah satunya dengan nilai koefisien korelasi kurva baku, maka dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Replikasinya ada 3. Yang pertama, replikasi pertama konsentrasinya 0,6327, 1,2654, 1,8981, 2,5308, 3,1635, 3,7662, dan AUC-nya 14.150, 33.885, 48.124, 74.316, 82.303, 108.833. Untuk bagian replikasi 2-nya sama dengan replikasi pertama, namun berbeda pada AUC-nya. Untuk replikasi 2 pada AUC-nya itu 23.502, 46.889, 80.674, 95.105, 128.307, 137.186. Dan untuk replikasi yang ketiga masih sama dengan replikasi yang pertama dan kedua, namun hanya berbeda pada AUC-nya. Untuk replikasi pertama, A-nya 4.217,6, untuk B-nya 29.121, untuk R-nya 0,9940. Dan untuk replikasi kedua, A-nya 2566,7, untuk B-nya 37.350, untuk R-nya 0,9909. Untuk replikasi 3-nya, A-nya 134.4, B-nya 22.567, untuk R-nya 0,9982. Jadi hasilnya kita dapat menentukan 6 tingkatan konsentrasi larutan baku desain, yaitu 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3,0, 3,6 dengan 3 kali replikasi. Untuk suatu metode analisis dikatakan linear apabila memenuhi nilai koefisien korelasi, yaitu 0,998. Dari hasil di atas, linearitas yang paling baik ditunjukkan pada replikasi ketiga, yaitu dengan koefisien R 0,998 dengan persamaan kurva baku Y sama dengan 22.567 X ditambah 13.084. Untuk kurva baku yang diperoleh menunjukkan peningkatan konsentrasi akan memberikan peningkatan respon pengukuran atau disebut dengan AUC. Hal ini menunjukkan bahwa metode baik. Nah, kita dapat lihat pada kurva baku desain maka akan semakin meningkat karena kita menggunakan AUC. Gambar kurva ini berhubungan konsentrasi baku desain dengan AUC dengan rentang 0,6 sampai 3,6 ml.
Selanjutnya, penentuan LOD dan LOQ. LOD dan LOQ ditetapkan menggunakan larutan baku dengan 6 tingkat konsentrasi, yaitu 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, dan 1,1 ml. Penetapan batas deteksi dan kuantifikasi menggunakan pendekatan standar deviasi menurut Miller dan Miller 2010. LOD dan LOQ ini, yang dimana limit of detection disebut dengan LOD, merupakan jumlah terkait terkecil analit dalam sampel yang masih dapat dideteksi dan dibedakan dalam blanko. Limit of quantification atau LOQ merupakan konsentrasi analit terkecil dalam sampel yang masih dapat diukur. Untuk penentuan LOD dan LOQ menggunakan 6 tingkatan yang sudah disebutkan tadi, maka nilai LOD dan LOQ dapat diperoleh dengan pendekatan simpangan baku menurut Miller dan Miller. Hasil LOD yang diperoleh yaitu 0,1733 ml dan LOQ 0,5777 ml. LOD dan LOQ menunjukkan sensitivitas dari suatu metode. Semakin kecil nilai LOD dan LOQ, maka dapat dikatakan bahwa metode HVLC memiliki sensitivitas yang semakin tinggi. Untuk kesimpulannya, kita dapat disimpulkan bahwa metode reverse phase HVLC untuk analisis design dalam wound healing phase yang dikembangkan dalam penelitian ini telah memenuhi parameter selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, LOQ dan LOD, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penentuan kadar design. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil yang diperoleh meliputi selektivitas dengan resolusi lebih dari 1,5, linearitas dengan nilai R 0,9982 yang diperoleh dari persamaan Y 22567X ditambah 13048 dengan rentang 0,6 sampai 3,6 ml. Akurasi dengan nilai 80 sampai 110% dan presisi dengan nilai RSCD kurang dari 7,30% dan hasil LOD 0,1733 ml dan LOQ 0,577 ml. Meskipun demikian, perlu dilakukan penelitian selanjutnya tentang pengembangan metode ekstraksi wound healing phase untuk menghasilkan recovery yang lebih baik atau menggunakan standar internal sebagai pengoreksi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.